The broadcast is now in listen-only mode. Testing. Oke, teman-teman, selamat sore semuanya. Baik, teman-teman sekalian yang sudah hadir pada sore ini, selamat sore semuanya dan selamat berjumpa kembali di dalam seri webinar kita. Pada hari ini kita akan mengupas tentang divergensi ganda ya, double divergensi. Oke. Oke, tanpa membuang waktu ya, kita start aja. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang double divergensi ya. Ini merupakan strategi langka sebenarnya, karena untuk mendapatkan signal ini agak lama ya. Tetapi informasi ini harus saya sampaikan kepada teman-teman sekalian untuk memperluas wawasan kita tentang beberapa parameter dan katalis yang bisa kita gunakan dengan memanfaatkan indikator. Oke, dan tidak jemu-jemunya saya sampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa trading itu mengandung tingkat risiko yang tinggi. Jadi sebelum memutuskan untuk melaksanakan atau melakukan perdagangan yang sudah lama terjun di perdagangan, sebaiknya mempertimbangkan kembali tingkat resikonya. Bagi yang belum, ya dibaca-baca ulang, belajar dulu sebelum memutuskan untuk masuk di dalam perdagangan. Baik teman-teman, karena hari ini sebentar ya, saya tutup pintu dulu. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita membahas tentang divergensi ganda, seperti biasa ada tutorial yang harus saya sampaikan kepada teman-teman supaya poin pentingnya kita dapat mengerti. Oke teman-teman, sepanjang siaran ini berlangsung, apabila terdapat gangguan, mohon kerjasamanya untuk memberikan informasi kepada saya. Oke, bentar ya, ini jaringan saya agak terganggu sebentar. Bentar ya. Oke, kedengaran ya suara saya? Baik teman-teman. Oke teman-teman. Jadi hari ini kita akan membahas tentang MACD ya teman-teman. Kita akan membahas tentang MACD. Nanti kita akan mencari pola divergensinya seperti apa sih maksudnya untuk yang divergensi ganda tersebut. Oke. Nah, sebagai perkenalan bahwa MACD ini adalah singkatan dari Moving Average, Konvergensi, dan indikator ini mungkin saat ini sudah sangat jarang dipakai orang.
dan biasanya digunakan sebagai pembanding atau memantau kondisi tren yang berlaku sekarang. Tetapi kalau kita cermati bahwa MACD bisa digunakan di semua instrumen keuangan yang diperdagangkan ya teman-teman. Semua instrumen bisa menggunakan MACD ini. Jadi ini saya pembahasan untuk teorinya dulu ya. Nanti kita baru akan cari maksud dari strategi double divergensi seperti apa. Oke, nah teman-teman, indikator MACD ini adalah kategori indikator oscilasi ya. Tetapi ini juga sebagai indikator momentum yang bisa kita gunakan untuk melihat perubahan kekuatan antara banteng dan beruang. Oke. Dan ini bisa digunakan di semua aset ya teman-teman. Untuk saham, kripto, komoditas, forex semuanya bisa. Oke. Nah teman-teman ada 3 hal yang harus kita perhatikan kalau kita membaca indikator MACD. Oke teman-teman, karena di situ ada 3 sinyal dari data harga historis yang sering digunakan atau diambil dari harga penutupan. Nah, teman-teman, mungkin ada yang sudah sangat familiar menggunakan MACD atau hanya sekedar tahunya saja ya, sekedar tahu. Jadi hari ini kita memiliki kesempatan untuk mengerti lebih jauh penggunaan MACD ini seperti apa. Nah teman-teman, seperti gambar yang saya tampilkan di dalam template ini, bahwa MACD ini memiliki moving average rata-rata yang menggunakan eksponensial yaitu 12. Oke, 12. Kemudian ada angka 9 yang cepat, kemudian ada periode 26. Oke, semuanya menggunakan eksponensial ya teman-teman. Nanti saya di dalam MetaTrader nanti saya akan jelaskan secara lebih rinci. Ada 3 poin pengaturan pada MACD, yaitu jumlah periode yang digunakan untuk menghitung rata-rata bergerak cepat. Nah biasanya itu menggunakan periode 9 ya. Kemudian jumlah periode yang digunakan dalam moving average yang lebih lambat pada umumnya itu adalah 26 ya teman-teman, jadi lambat banget. Nah jumlah bar yang akan digunakan untuk menghitung rata-rata pergerakan antara perbedaan rata-rata bergerak cepat dan dengan yang lambat. Jadi ada 3 pengaturannya di situ. Nah parameter yang digunakan dalam setelan standar adalah 12, 26, dan 9. Gitu ya, 12, 26, dan 9. Nanti kita akan aplikasikan dalam bentuk moving average di dalam jendela chart kita ya, supaya kita bisa memahami. 12 mewakili 12 bar sebelumnya dengan rata-rata bergerak lebih cepat. Kemudian 26 mewakili 26 bar sebelumnya dari moving average yang lebih lambat. Nah, lepas itu dia memiliki 9 mewakili 9 bar sebelumnya dari perbedaan antara 2 moving average. Jadi defaultnya adalah 12, 26, dan 9. Ya. Ini adalah histogram atau MACD bawaan secara bawaan asalnya ya. Ini adalah tradisionalnya seperti ini. Tetapi nanti saya akan jelaskan kenapa MACD sekarang berbeda dengan MACD yang sebelumnya. Histogram hanya memilah perbedaan antara rata-rata bergerak cepat dan lambat. Dan itu ada hubungannya nanti dengan indikator OSMA ya, atau oscillator moving average ya. Oscillator moving average itu sebenarnya adalah histogram dari MACD ini atau MACD ini. Moving average yang lebih cepat adalah divergent atau bergerak menjauh dari moving average yang lebih lambat. Nanti saya akan jelaskan. Karena rata-rata bergerak mendekati satu sama lain, histogram akan semakin kecil
ini disebut konvergensi karena rata-rata bergerak lebih cepat adalah konvergen atau mendekati rata-rata bergerak yang lebih lambat. Oke, ini materi template-nya dulu ya, nanti baru kita lihat. Nah, teman-teman, ada beberapa cara dalam membaca MACD ya, teman-teman. Ada yang menggunakan perpotongan signal dari potongan garis signal ini ya. Orang menggunakan untuk entry, gitu ya. Kemudian ada di sini ada dua indikator garisnya ya, yang merah sama yang biru, ya, yang merah sama yang biru. Nah, yang biru ini relatif bergerak lamban, oke, itu adalah MA yang lamban. Sementara yang merah ini biasa disebut juga sebagai garis signal atau MA yang cepat. Nah, perpotongan ini biasanya digunakan orang untuk masuk pasar atau keluar pasar, yaitu perpotongan garis atas dan garis bawah ini ya, crossing, golden cross maupun dead cross ini dimanfaatkan orang untuk mengetahui perubahan dari gelombang jual menjadi gelombang beli maupun dari gelombang beli menjadi gelombang jual. Jadi perpotongan garis signal itu biasa dimanfaatkan orang untuk entry atau untuk keluar pasar ya teman-teman. Namun perpotongan dua garis seperti ini biasanya akan sinkron dengan histogram yang ada di bawah. Jadi kalau perpotongan ini pada sisi atas nanti itu histogramnya akan berada di bawah level 0. Yang artinya kita disuruh hanya fokus untuk menjual. Nah, kalau terjadi pada perpotongan golden cross di sini, perpotongan ini harus divalidasi oleh histogram yang berwarna hijau ini. Maka kita bisa melihat kemungkinan akan terjadi perubahan minat yang ada pada grafik. Tetapi ini akan valid apabila dua garis ini, yang cepat atau yang lambat ini, memotong garis tengah ini ya. Garis tengah ini adalah zero line, dia harus berada di atas, maka trennya fix berjalan. Oke, nah sepanjang jalan masih ada sedikit terjadi perpotongan, ini adalah lanjutan tren ya, yang saya tidak buat bulatannya di sini. Ini adalah perpanjangan tren ya teman-teman, perpanjangan tren. Oke, kelemahan dari MACD. Moving average cenderung tertinggal dari harga. Ya biasalah ya, namanya latching ya. Karena data yang digunakan adalah data yang sudah terjadi. Oke, tetapi MACD sampai dengan saat ini masih menjadi salah satu alat yang paling banyak digunakan oleh trader dalam memantau tren secara khusus. Jadi ada yang menggunakannya saat terjadi perpotongan signal, ada yang menggunakannya saat terjadi perpotongan garis nol. Jadi ada dua hal yang bisa kita manfaatkan dari MACD, dan nanti di dalam MetaTrader nanti akan saya jelaskan lebih rinci ya. Ini hanya template, jadi saya nggak bisa gambar-gambar. Nah, selanjutnya adalah OSMA. Jadi histogram yang teman-teman lihat sebelumnya, ini ya, itu mirip sekali dengan OSMA dan pergerakannya persis sama dengan OSMA. OSMA ini adalah osilator moving average. Terdapat di MetaTrader teman-teman, di bagian osilator ada tertulis di situ osilator moving average, itu namanya OSMA. Jadi ini adalah moving average yang ditampilkan dalam bentuk histogram gitu ya. Oke, saya cuma lihatnya seperti ini ya. Teknisnya OSMA dihitung berdasarkan perbedaan antara garis MACD dengan garis signal MACD. Oke, maka akan menghasilkan histogram. Nanti kita tinggal plot ke dalam chart kita aja ya. Ini hanya sekedar untuk mengetahui histori atau fungsi dari kedua indikator yang digabungkan ke dalam satu, 2 in 1 ya. Oke, jadi OSMA sama dengan MACD dikurangi
garis signal yang akan mendapatkan OSMA. OSMA memiliki fungsi dasar untuk membantu trader mengidentifikasikan kondisi oversold dan overbought. Tetapi nanti akan ada sedikit perbedaan ya teman-teman dalam membaca overbought dan oversold, yaitu jenuh beli dan jenuh jual pada indikator MACD. Karena dia tidak memiliki batas seperti osilator stokastik maupun RSI yang memiliki batas overbought 30 atau 20, kemudian overbought-nya itu di level 70 atau 80, oversold-nya 20 atau 30. Tapi di dalam MACD itu nggak punya. Oke, MACD nggak ada batas oversold dan overbought-nya. Jadi bagaimana kita mencermati kalau di MACD itu ada overbought dan oversold, nanti saya jelaskan lebih rinci ya. Kuncinya adalah dinamika pergerakan garis osilator yang naik turun dari garis 0 atau center line nanti ya. Kira-kira ini gambaran OSMA-nya seperti ini kalau teman-teman plot indikator OSMA di MetaTrader teman-teman, baik yang MT4 maupun MT5 terdapat osilator moving average. Perubahan pasar menuju kondisi uptrend ditandai dengan osilator OSMA yang bergerak dari bawah melewati center line ya. Garis tengahnya ini adalah center line, garis tengah 0. Sebaliknya bila osilator bergerak dari atas melewati center line, maka ada indikasi bahwa pasar akan menuju kondisi downtrend. Oke, itu penjelasan teoritisnya ya, cara penggunaan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam MetaTrader dan saya akan jelaskan secara lebih rinci ya, teman-teman. Tadi ini hanya sebagai pengantarnya saja. Oke, nanti baru kita lihat saya akan jelaskan satu persatu ya, supaya nanti kita bisa masuk kepada intinya. Oke, teman-teman, kalau teman-teman menggunakan MetaTrader 4 atau 5, di bagian osilator ini terdapat yang namanya moving average oscillator ya. Oke, ini moving average oscillator ya teman-teman. Oke, ini OSMA ya, moving average oscillator. Nah, teman-teman, ini kalau kita perhatikan moving average oscillator ini kita hanya bisa melihat dia nyebrang dari titik 0 atau ke bawah atau ke atas untuk mendapatkan indikasi apakah akan terjadi kenaikan dan penurunan pada aset yang kita perdagangkan. Saya hitamkan sebentar ya supaya kelihatan lebih jelas. Oke ya. Nah, misalnya teman-teman lihat di sini ya. Ini garis 0 ya. Garis 0 ya, garis 0. Nah, teman-teman perhatikan kalau dia sudah naik 2 bar di atas garis 0, teman-teman langsung ngecek ke candlenya, kemungkinan akan terjadi kenaikan. Oke, ini dari pembacaan indikatornya. Saya akan sangat senang sekali kalau teman-teman memahami price action ya, karena price action dulu nanti ada dukungan dari indikator, teman-teman bisa melihat bahwa itu terjadi penembusan atau perubahan minat dalam bentuk breakout di sini ya. Ini adalah potensi untuk masuk pasar ketika ada breakout, ada retest, dan teman-teman konfirmasi dengan OSMA berada di atas garis senternya, garis tengahnya atau garis nolnya. Berarti ini valid untuk kita jadikan rujukan untuk masuk pasar. Ya, cara baca OSMA seperti itu. Namun tergantung dari kondisi pasar ya teman-teman. Ketika harga sedang choppy, nanti kita bolak-balik dikacaukan sama indikator ini. Kalau kita tidak memahami price action, nanti kita lihat turun 2 bar kita sell, harganya naik. Atau nanti begitu dia lewat 2 bar kita buy, memang harganya naik.
Tapi ada kalanya dia tidak gitu ya. Nah, jadi oleh karena itu, indikator ini harus kita gunakan pada tempatnya memahami rentang pergerakan ruang harga. Oke, jadi ini OSMA ini tidak akan efektif dia naik ke atas, tetapi dia dekat dengan zona support resisten. Di sini kan resisten ya. Teman-teman bisa lihat di sini resisten, kemudian teman-teman perhatikan harga naiknya barnya 2 bar. Jadi ruang yang tersedia di sini kalau kita misalnya katakan membeli naik, jadi rentang harganya tinggal sedikit. Gitu ya, rentang. Demikian juga ya teman-teman, ketika terjadi penurunan kita harus melihat rentang harganya. Oke, rentang harganya bagaimana? Dan kuncinya ya kita harus memahami price action dulu ya teman-teman. Teman-teman bisa melihat di sini ada satu bar yang lompat ke garis bawah. Nah, teman-teman perhatikan apakah ada breakout kekuatan buyer yang dimakan seller di sini. Ya, jadi basicnya tuh dari price action dulu, nanti baru indikator OSMA ini hanya memvalidasi dari pergerakan harga supaya itu kita selalu melihat harga sekar itu on point-nya di situ ya, on point-nya di situ. Kalau kita memang melihat ini dia turun ke bawah dan ada rentang bagi harga untuk bergerak ke sisi bawah, maka kita bisa putuskan untuk masuk ke pasar. Oke. Jadi OSMA ini juga selain melihat dari pergeseran minat di garis nol ini, kita harus pahami juga struktur pasarnya ya. Jadi kita nggak pakai ini secara mentah-mentah, gitu ya. Jadi misalnya teman-teman mendapati di sini terjadi crossingan ke bawah, OSMA-nya di bawah, kemungkinan akan terjadi pergeseran minat. Tetapi kita harus pahami situasi pasar waktu itu. Apakah harga mengalami momentum yang hilang pada zona ini atau tidak? Ada breakout enggak? Seperti itu ya. Nah, ketika teman-teman mendapati seperti ini posisi histogram OSMA-nya itu di bawah. Nah, apakah teman-teman melihat di sini terjadi lengkungan harga, yaitu histogram menjadi lebih pendek ke atas, kemudian dia menjadi lebih panjang di sini. Nah, teman-teman, kalau teman-teman mendapati kondisi seperti ini, melengkung di bawah zona sell atau melengkung di zona buy, maka itu adalah lanjutan tren. Kelihatan ya? Jadi dia membentuk dua pundak ya, atau dua pundak pada dua lembah pada sisi bawah. Ini adalah lanjutan tren ya. Lanjutan tren bisa terjadi pada gelombang yang pertama. Teman-teman juga bisa melihat di sini ketika dia crossing di atas, teman-teman ngecek langsung apakah ada breakout terjadi. Oke, itu hanya memberikan informasi bahwa harga sudah mulai bergerak berlawanan dengan yang turun tadi ya. Jadi ada pergeseran minat atau perubahan karakter di sini. Nah, teman-teman perhatikan, oh ini masih masuk zona beli ya, zona beli. Kemudian diperhatikan apakah ketika terjadi breakout ini dan posisi histogramnya ada di atas, apakah mendekati resisten? Kalau dia mendekati resisten, tentu saja nanti ada yang namanya retest. Ada retest terjadi dan teman-teman betul-betul sepanjang histogram ini ada di atas, ini adalah zona beli. Setiap ada lengkungan seperti ini, meskipun dia sempat masuk ke bawah sedikit, dia melengkung lagi, itu tandanya lanjutan tren. Oke, berarti teman-teman bisa menahan harga atau menambah posisi yang ada ya, menambah posisi yang ada. Nah, itu adalah salah satu kegunaan dari OSMA osilator. Oke, untuk melihat kelanjutan tren, untuk melihat perubahan tren, yaitu dengan nyebrang dari titik nol ke atas atau ke bawah ya untuk menandainya. Tapi ingat ya, sekali lagi teman-teman, kita harus memahami price action. Kita harus tahu bahwa itu terjadi yang namanya breakout dan retest dulu.
Oke, baru kita gunakan indikator ini untuk memvalidasi pergerakan harga. Maka akan menghasilkan satu pengamatan yang lebih akurat, yang lebih terkontrol ya teman-teman ya. Nah itu dari kegunakan OSMA ya tadi ya. Dari menandai perubahan minat, kemudian lanjutan tren. Nah satu lagi kegunaan dari OSMA adalah untuk mendeteksi divergensi dan konvergensi. Nah, itu yang akan saya bahas nanti ya, teman-teman. Nah, teman-teman contohnya di sini ya. Dari low ini kalian tarik ke bawah, ini harganya turun. Kemudian teman-teman lihat dari sini, lembah ini kok menaik. Ini namanya divergen. Oke, jadi ini bertolak belakang ya, bertolak belakang harganya turun, tetapi lembah di zona jual dari OSMA itu membentuk histogram yang menaik. Nah, artinya apa? Artinya di sini terjadi penurunan momentum jual ya. Di sini terjadi penurunan momentum jual yang ditandai dengan validasi OSMA yang semakin membuat lembah yang lebih tinggi. Membuat higher low di sini ya. Nah, ini namanya divergensi pada OSMA. Itu salah satu contoh untuk divergensi bullish ya teman-teman. Kemudian kita lihat apakah ada divergensi bearish. Oke, apakah ada divergensi bearish? Teman-teman lihat di sini harganya membentuk higher high ya, higher high, higher high. Tetapi yang teman-teman dapati di sini bahwa OSMA ini ke sisi bawah. Oke, bahkan masuk di zona lengkungan yang ke bawah ya, lengkungan ke bawah. Nah, ini adalah divergensi untuk bearish. Ini adalah divergensi untuk bearish. Oleh karena itu teman-teman, kalau mendapati potensi harga seperti ini, kalian harus mencermati price actionnya seperti apa. Apakah ada kemungkinan secara price action untuk menjual pada wilayah ini? Dan hal itu akan dikonfirmasi dengan histogram OSMA di bawah garis nol. Oke, di bawah garis nol. Nah, itu adalah fungsi dari OSMA. Nah, kalau teman-teman menggunakan indikator MACD bawaan di indikator MACD pada osilator, tampilannya akan seperti ini ya. Nah, ini adalah yang bawaan MetaTrader yang sudah diperbaharui. Oke. Jadi kalau MACD seperti ini, biasanya ya teman-teman, kalian ketika melihat OSMA ini menyeberang ke atas. Teman-teman perhatikan ya. Kalau OSMA ini menyeberang di sisi atas, di garis positif, ini di wilayah positif, kelihatan ya. OSMA-nya positif, histogram MACD-nya positif. Saya pakai yang MACD bawaan dulu ya, nanti saya akan kasih MACD yang tradisional. Ini histogram di atas garis 0, MACD juga di atas garis 0. Berarti sinkron ya kondisinya. Dan kalau teman-teman perhatikan di sini ada perpotongan signal, yaitu garis merah yang menyelam ya. Menyelam di dalam histogram. Ini sebenarnya di sini terjadi crossing lanjutan ya, yaitu garis merah ini memotong histogram. Nah, tetapi teman-teman bisa memasukkan ya, teman-teman bisa memasukkan moving average di dalam MACD 12 ini ya. Nah, teman-teman ambil dari tren momentum ini, di sini adalah moving average, tinggal klik digeser ke MACD. Kemudian parameternya teman-teman gunakan 1, kemudian eksponensial dan gunakan first indicator data, nanti akan langsung masuk, kelihatan jelas garis ya, garis tepinya ya. Jadi garis biru sama garis merah. Garis biru sama garis merah ya, berpotongan di sini di atas, berarti ini adalah signal yang akurat. Dan kalau teman-teman memahami bahwa ini potensi belinya sangat besar sesudah terjadi retest di sini,
Nah, teman-teman bisa melakukan leveraging ya. Bukan averaging ya, teman-teman. Ini teman-teman bisa melakukan leveraging, yaitu memanfaatkan leverage yang ada, yang teman-teman pilih waktu membuka akun dengan cara yang benar dan positif untuk meningkatkan margin teman-teman dengan sangat cepat dan sangat dahsyat. Kalau mendapati kondisi seperti ini ya, sama-sama di atas. Oke, di sini ada pola breakout, retest. Nah, di sinilah teman-teman masuk di sini. Nah, saatnya teman-teman memanfaatkan leverage yang Anda pilih saat melakukan pembukaan akun dengan benar. Setiap kenaikan ini teman-teman sepanjang posisinya di atas garis netral itu adalah zona untuk membeli. Kalian manfaatkanlah untuk masuk open posisi beli terus dan beli terus, menaikkan margin kalian dengan cepat. Ini adalah salah satu pemanfaatan leverage yang benar. Jadi waktu salah jangan tambah posisi ya. Nanti duitnya akan tergerus dengan lebih cepat dan cepat MC. Tetapi saat benar, manfaatkan benar di situ. Karena momentum seperti ini jarang hadir ya. OSMA di atas, histogram atau perpotongan signal dengan pada MACD ini sinkron dengan OSMA. Berarti ini kuat banget, sama-sama di posisi atas. Itu ganda ya, signal ganda yang bisa dimanfaatin. Oke, selanjutnya yang di sini teman-teman bisa ngecek di sini. Oke. Nah, ketika harga turun, ada breakout, ada pola, ada divergensi yang sama. Ini tuh yang saya maksudkan divergensi ganda. Pada MACD itu divergensi, pada OSMA juga divergensi. Berarti divergensinya ganda. Dan ini sangat-sangat disarankan untuk memanfaatkan situasi ini untuk masuk pasar dengan kebulatan hati ya. Yakin betul kalau sudah pola seperti ini, sama-sama divergensi ya, OSMA dan MACD. Jadi sesudah itu terjadi, teman-teman bisa masuk ambil posisi jual. Oke, divergensi ganda ya. Nah, teman-teman perhatikan, kalau masih ragu dengan kondisi seperti ini, sudah ada pola turun, teman-teman masih menanti breakout seperti ini, atau menunggu MACD masuk di bawah zero, itu tidak apa-apa teman-teman, tetapi memang sedikit terlambat. Jadi kalau histogram MACD di bawah garis zero itu akan mengkonfirmasi dan memvalidasi posisi belimu yang di atas, bahwa kamu berada pada posisi tren yang benar, dan itu harus dilanjutkan. Oke, jadi kalian harus melanjutkan. Cuma memang kalau teman-teman perhatikan, tren yang terbentuk pada kondisi yang ada di sini bukan tren yang lurus yang sering kita dapati pada emas ini dalam konteks tren zigzag ya, tapi dia turun ya dalam lorong seperti ini. Nah, kemudian teman-teman mungkin di sini kalian juga mendapati satu kesempatan yang sangat bagus sekali, yaitu OSMA sudah memberikan informasi lebih dulu. Sadar atau tidak sadar teman-teman, saya mau jelaskan bahwa ketika OSMA ini berpindah dari wilayah negatif ke wilayah positif di sini, dia akan selalu, ingat ya, dia akan selalu terjadi perpotongan signal pada MACD ya, garis signal warna merah ya, memotong MACD di histogramnya di sini. Dia selalu sinkron, yaitu ketika terjadi perpotongan garis biru sama yang putih, ini sudah berada di atas nol, mengkonfirmasi indikasi awal. Oke, jadi ini adalah signalnya ya, signal untuk masuknya. Tetapi akan lebih komplit lagi, lebih yakin lagi bahwa posisi yang kalian ambil ini harus divalidasi oleh konfirmasi breakout nantinya. Oh, sudah benar kan begitu ya? Sudah benar sudah breakout di sini. Nah, baru kalian lihat OSMA ini histogramnya berada di wilayah positif. Dan di sini menjadi lebih jelas, yaitu ketika garis MACD sudah menyeberang di atas garis nol, confirm semuanya. Oke. Nah, teman-teman di sini sudah bisa melakukan
leveraging lagi, menambah posisi yang benar berkali-kali ya, berkali-kali untuk menaikkan marginmu dengan lebih cepat. Karena kondisi ini jarang terjadi. Oke, sudah sama-sama di atas ya. Sudah sama-sama di atas. Ini signal yang jarang terjadi. Kalau kondisinya sama, wah leveragingnya banyak aja supaya marginnya cepat naik ya. Oke. Nah, cara membaca MACD juga sama ya, yang seperti saya jelaskan. Mungkin Osma memberitahukan ini dia turun ke bawah, ada pergerakan ke sisi bawah. Tetapi selama histogram atau selama MACD berada di atas garis nol, berarti kondisinya trennya masih di atas. Jadi ini adalah sensitivitas untuk OSMA itu sangat sensitif ya, sangat cepat. Tetapi untuk memvalidasi tren secara keseluruhan yang kita lihat ini adalah MACD-nya. MACD ini di atas garis nol enggak? Kalau di atas garis nol berarti trennya naik. Oke? Kalau MACD di bawah garis nol berarti ini trennya turun. Atau dia korektif ya, teman-teman. Atau dia korektif. Oke ya, pembahasan tentang OSMA dan MACD-nya. Nah sekarang teman-teman lihat di sini ya. Ini MACD biasa ya, MACD biasa. Saya cuma mau kasih lihat ini aja. Benar nggak sih? Bentar ya. Takutnya keliru saya. Oke. Ini bisa pakai dulu. Oke. Oke, jelas ya gambarnya. Oke, nah teman-teman, ini adalah MACD dengan MACD tradisional yang di awal seperti ini bentuknya ya, seperti ini bentuknya. Jadi, kalau teman-teman melihat dua garis ini sebenarnya adalah MACD yang sekarang ini, yang histogram ya. Coba kan saya tadi kan ada masukan itu ya, ada masukan moving average di sini, moving average di sini. Ah iya. Oke, ini bawaan ya, ini bawaan. Cuma saya tambah satu indikator MA, pos indikator untuk melihat yang yang tradisional. Jadi histogramnya ini bukan OSMA di sini. Yang bawaan dari MetaTrader itu bukan OSMA. Nah, yang lama ini OSMA. Jadi kalau saya masukkan OSMA nanti teman-teman, oh ini OSMA ya. Moving average. Nah ini ya OSMA ya, saya masukkan. Nah ini OSMA ya, sama ya dengan yang MACD tradisional. Itu OSMA ya. Hasilnya itu adalah perpotongan. OSMA ini didapatkan dari MACD dikurangi apa tadi? MACD dikurangi dengan garis signal ya untuk mendapatkan OSMA ini. Nah, sekarang OSMA-nya kelihatan ya. Tadi kan saya jelaskan tentang OSMA ya. Oke, saya tutup ya OSMA-nya. Kalian kalau sudah dapat OSMA di situ. Nah, OSMA-nya ya. Tapi kalau yang apa? Yang bawaan kan bentuknya seperti ini ya, nggak kelihatan OSMA-nya kan. Oke. Nah, sekarang dia kan pada dasarnya menggunakan 12, 26, 9 ya. Jadi di sini saya masukkan indikator biasa dengan pola yang sama ya teman-teman, 12 dan 26 ya. 12 dan 26 itu adalah garis MACD. Oke. Nanti baru kita cari divergensinya lagi nih untuk melihat melihat strateginya. Nah, teman-teman, dua garis 12 dan 26. Kalau dia terjadi perpotongan, maka teman-teman akan mendapati garis MACD yang warna biru ini atau yang di sini kelihatannya M ini, dia pasti menyeberangi garis nol.
Jadi kalau teman-teman nggak mau pasang MACD, hanya pasang MA aja, ini sudah mewakili MACD. Jadi nggak perlu indikator yang di bawah. Sebenarnya ya, sebenarnya nggak perlu lagi, yaitu MA 12 dan 26. Jadi teman-teman kalau dia terjadi perpotongan seperti ini, pasti histogram pada MACD berada di atas garis nol. Dia berada di atas garis nol untuk memvalidasi tren. Teman-teman lihat ya, seperti ini di sini. Terjadi perpotongan ya. MA 19 dan 26 ini mewakili garis MACD yang warna biru. Kalau dia berpotongan, teman-teman cek ya, MACD-nya, yaitu garis warna birunya akan di bawah 0 nanti ya, di bawah 0. Perpotongan yang ada di sini, oke, lihat, 1-2 jam ke depan dia berada di atas 0. Sama di sini kelihatan ya yang di bawah ya, dia menyeberang di atas garis 0-nya di situ. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa ketika terjadi perpotongan signal, ini ya, terjadi perpotongan signal, garis MA9 yang warna merah, kalau saya tempatkan di sini akan kelihatan seperti ini MA9-nya. MA9 ya, 9 berpotongan dengan 12 akan menghasilkan signal untuk masuk pasar berdasarkan MACD. Oke. Yang garis merah itu 9, yang garis biru ini adalah MA 1226. Yang di atas ya, kalau kita lihat di jendela itu 1226. Kalau ini berpotongan secara osma itu pasti ada di atas garis 0 ya. Di atas garis 0. Itu gambaran sensitivitas dari MACD. Nah, kebanyakan orang masuk posisi di sini. Ambil signalnya. Makanya saya berpesan kepada teman-teman untuk memahami price action. Benar nggak? Boleh masuk nggak di sini? Ya kan? Boleh masuk nggak di sini? Ini pergerakan harganya jadi nggak? Kalau terjadi ternyata breakout, berarti boleh masuk di sini. Boleh beli maksudnya kan? Ini kan di awal. Dan ini belum memberikan informasi bahwa tren akan terjadi. Pembelian yang kita lakukan di sini adalah pembelian spekulatif. Kenapa? Karena histogram MACD ya, yang saya cerita MACD berada di wilayah jual. Jadi pembelian kita itu adalah pembelian spekulatif. Ini bisa menjadi benar ketika MACD atau dua garis yang di bawah ini sudah bergerak di atas garis 0, maka posisinya bisa kita tahan untuk jangka waktu yang lebih panjang. Oke ya, paham ya? Nah, sekarang saya cuma gunakan satu nih. Oke, saya gunakan satu buah indikator bawaan ya. Dan kita mau melihat yang dimaksud divergensi ganda itu seperti apa. Oke, yang disebut seperti divergensi ganda itu seperti apa. Nah, teman-teman bisa melihat di sini nggak? Osma ini tinggi ya, yang pertama tinggi. Tapi yang kedua, gunungnya lebih rendah. Nah, ini adalah divergensi osma pada osma ya. Yang dua garis ini, yang garis biru dipotong oleh garis signal 9. Kemudian yang di sini juga hal yang sama berlaku. Nah, ini divergensi ganda. Kelihatan ya, osmanya divergensi, MACD-nya divergensi. Nah, ini yang disebut dengan divergensi ganda, teman-teman. Nah, kalau divergensi ini terjadi, teman-teman bisa ngecek kepada price di atas. Oke, karena di sini terjadi divergensi ganda ya. Nah, ini ya. Di sini kelihatan. Di sini membentuk harga yang lebih tinggi. Kemudian tingginya yang lebih tinggi lagi ya di sini. Oke. Ini terjadi divergensi. Oleh karena itu, untuk memvalidkan apakah kita boleh jual pada zona ini, kita harus
melihat nantinya ya, melihat apakah ada terjadi perpecahan. Saya selalu mengkonfirmasi semuanya itu dengan breakout ya, teman-teman, atau dia melewati ada breakout. Jadi divergensi itu akan lebih valid kalau kita melihat harga, oh breakout beneran nih. Ada retest di sini. Boleh silakan sell di situ. Dan itu adalah signal yang kuat. Double divergensi, ada breakout. Ya, ada perpotongan signal di sini, kelihatan nggak? 9, MA9 ini yang saya gunakan warna merah. Kemudian ada MA12 dan 2A6. Nah, ini di sini fix dia. Sudah terjadi perpotongan. Artinya histogram pada MACD sudah mulai memasuki daerah zero di sini. Ya. Jadi ini adalah signal yang kuat untuk masuk pasar. Untuk melakukan penjualannya. Dan kalau teman-teman perhatikan, membentuk dua gelombang turun yang ada pada situasi yang di sini, dan ini sinkron pada zona support dan resisten. Oke, jadi ini adalah penjualan yang bisa kita lakukan sebagai penjualan spekulatif. Kenapa? Karena sebenarnya MACD-nya, kalau teman-teman perhatikan, ini berada di atas zona beli ya. Tapi ini signal yang kuat, signal counter yang kuat di sini untuk melakukan penjualan. Oke, yang penting dia breakout, kita masuk deh. Nah, kemudian pada sisi di sini teman-teman bisa melihat, oke, pada OSMA sebenarnya di sini memberikan informasi divergensi ya. Dia membentuk lembah yang dalam, kemudian lembah yang lebih rendah atau lebih dangkal di sini. Ini divergensi. Dan teman-teman lihat di sini harganya membentuk harga rendah yang lebih rendah, rendah yang lebih rendah. Di sini membuat harga rendah yang lebih tinggi, harga rendah yang lebih tinggi. Ini harga rendah yang lebih rendah dan harga rendah yang lebih tinggi. Nah, ini adalah divergensi. Oke, ini adalah divergensi. Bagaimana divergensi itu bisa terkonfirmasi? Teman-teman harus mengecek kepada price ya, di atas. Apakah di sini ada terjadi pola reversal dalam pola reversal candlestick ya, maksud saya. Kalau memang ada terjadi pola reversal candlestick dan sesudah retest itu berlaku dan kemudian teman-teman mendapati ada dominasi harga yang close di atas dan terjadi perpotongan signal MACD yang kita jadikan MA pada ruang jendela atas ini, ya kita sangat-sangat confidence untuk masuk pasar, mengambil posisi beli. Tetapi kalau ditanya apakah itu tidak terlambat? Ya menurut saya sepanjang trennya berlaku itu tidak terlambat ya. Mengikut tren yang ada itu kita memang harus menunggu petunjuk sebenarnya ya. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kita nggak beli di sini? Kenapa kita nggak beli di sini? Kita kenapa nggak beli di sini? Ini kan SNR. Nah, SNR itu nggak salah. Kamu boleh aja sih ambil posisi buy di sini, nggak ada yang salah kan. Kalau kamu menganggap ini adalah SNR-nya, nggak ada yang salah karena ini pantulan. Atau barangkali teman-teman menggunakan Fibonacci untuk mengukur sekitar jatuhnya 61%. Ya, ada rejection seperti ini, silakan karena indikator MACD juga tidak bisa digunakan secara tunggal ya, boleh dikombinasikan dengan alat bantu dan sebagainya. Silakan saja kalau mau beli di sini. Kalau teman-teman sudah paham tentang price action. Namun dari indikator yang ini akan mengkonfirmasi, memvalidkan posisi belimu yang di sini. Bahkan ketika MACD menunjukkan signal untuk membeli dari perpotongan di sini dan histogram sudah di atas, maka posisimu semakin menambah kepercayaan dirimu bahwa saya bisa melakukan re-entry atau leveraging lagi saya di sini. Saya bisa belinya banyak di sini. Saya udah beli nih pertama nih. Menunggu kan. Kita membelikan spekulatif dan kita membeli sebuah kemungkinan ya. Dan ketika memang sudah terjadi breakout kan teman-teman mendapat sebuah konfirmasi bahwa di sana sudah terjadi pergeseran minat. Maka semakin confident,
semakin yakin untuk menambah posisi di sini. Dan menurut saya itu adalah potensi yang sangat besar, yang sangat dahsyat dari keajaiban dunia, yaitu bunga berbunga kan, leveraging kan, makin cepat marginmu naik. Ya situasi ini jangan takut untuk memasuki posisi, gitu ya, karena ini sangat kuat sekali signalnya. Oke, ini salah satu contoh ya teman-teman, salah satu contoh. Tetapi kita akan mencari lagi double divergensi supaya ke depannya begitu kita ketemu, kita semakin pede ya. Kita semakin pede. Nah, di sini belum, sorry saya ambil yang 1 jam aja ya kelihatan. Nah, teman-teman lihat di sini ya, ini terjadi divergensi sebenarnya ya. Yaitu dari mana? Yaitu divergensi dari signal MACD atau dari MACD sendiri. Oke, sama-sama kelihatan ya. 1, 2, 3 sentuhan ketiga ya di sini. Di sini sentuhan ketiga, teman-teman tentu sudah tahu apa itu sentuhan ketiga. Dan di sini terjadi divergensi. Teman-teman lihat divergensi. Di sini bagaimana Osmannya? Divergensi juga. Jadi teman-teman divergensi, double divergensi ya. Nah kemudian teman-teman perhatikan histogramnya sudah menyeberang ke atas. Nah salah satu untuk mencari valid tidaknya dari double divergensi ini adalah memastikan yaitu perubahan minat secara diagonal kah seperti ini berupa breakout atau secara horizontal. Nah kalau sudah begitu, menurut aku sih keren sih, gitu ya. Udah close di atas di sini ada ada koreksi sebentar, ada candle kejepitnya di sini, ada 2 candle momentum kecil membesar. Ini sangat fix sekali untuk di follow. Bahkan teman-teman bisa reflaging terus sepanjang pergantian candle. Ada koreksi stop dulu, ada candle naik buy lagi, dan itu berlanjut terus menerus sehingga teman-teman bisa menaikkan marginmu dengan sangat-sangat cepat. Itulah fungsinya leverage kan. Kita mendapatkan 2 signal divergensi pada daerah ini. Kita konfirmasi dengan breakout dari perpotongan MACD, garis MA yang sudah kita buat ke atas. Ini sudah nyebrang di atas garis 0. Sangat-sangat yakin sekali. Jadi teman-teman akan mencari perpotongan ulang ke sisi atas ya. Di mana perpotongan ulang ke sisi atas? Nah ini perpotongan ulang ke sisi atas. Kalau ini sudah terjadi, ini nggak terlalu penting lagi untuk dilihat histogramnya karena 2 garis ini atau MACD-nya berada di atas garis 0. Ini adalah tren beli. Setiap perpotongan garis ini masuk aja gitu ya. Setiap perpotongan garis itu masuk aja. Nanti perpotongan lagi di sini. Potong lagi ke atas, masuk lagi. Jadi ya teman-teman akan meningkatkan margin yang sangat besar. Dan total keberhasilan dengan memanfaatkan leveraging pada waktu yang tepat, momentum yang tepat, waduh, jangan cerita nanti dapat 10%, 20%. Hanya dalam hitungan beberapa hari bisa ratusan persen, bahkan ribuan persen itu bisa terjadi. Nah itulah keajaiban yang bisa terjadi pada penggunaan leverage yang benar. Kalau salah membaca momentum, ya modalnya cepat habis, cepat MC. Karena yang namanya leverage itu kan pisau bermata dua. Harus digunakan pada waktu yang tepat ketika momentum hadir. Nah, disitulah kamu bisa melipat gandakan modalmu di situ. Oke, ini cerita untuk intraday maupun scalper ya. Tetapi untuk orang yang swing tentu saja tidak seperti itu. Karena dengan tujuan untuk pertumbuhan portofolio, tentu saja cara tradingnya berbeda. Gitu ya. Nah, untuk yang long term misalnya, itu hal yang kita baca juga sama persis. Karena tidak ada bedanya kan. Apa yang bergerak pada time frame besar, pada time frame kecil juga akan terjadi. Karena pergerakan besar kan dibentuk dari pergerakan kecil, bukan? Nah, ketika teman-teman mendapati triple bottom seperti ini, bagaimana dengan MACD? Divergensi, teman-teman. Oke, divergen. Ya kan? Dan osmanya juga divergen. Oke. Nah, salah satu untuk memvalidkan signal ini adalah mencari breakout.
Udah triple bottom di sini kan, breakout di sini. Bagaimana perpotongan MA 9, 12 dan 26 mewakili MACD yang di bawah? Fix di sini misalnya. Buy lah di sini dan mulailah meningkatkan leveraging teman-teman. Buy terus, buy terus, buy terus. Ketika mendekati resisten, jangan buy lagi. Ketika jebol resisten, buy lagi. Ketika ada retest, buy lagi. Nah, buy sampai selesai, sampai terjadi perpotongan garis MA ini yang kita buat di atas. Atau sampai garis MACD ini, MACD masuk di zero. Oke? Atau teman-teman bisa keluar ketika terjadi perpotongan di sini. Karena osmanya sudah mulai memasuki ke sisi kontraksi atau sisi negatif. Menurut saya ini adalah hal-hal yang harus kita manfaatin. Ya tentu saja kalau kita menggunakan time frame besar, leveragingnya lebih terbatas ya. Tetapi kalau teman-teman mendapatkan signal seperti ini di daily, teman-teman langsung pindah time frame ya ke time frame 1 jam. Oke, langsung pindah ke time frame 1 jam untuk mendapatkan konfirmasi entry lanjutan dengan cara membaca MACD yang benar. Kalau MACD di 1 jam tentu saja ketika terjadi divergensi di sini dia sudah memberikan signal, bukan? Di sini sudah mulai bisa beli sebenarnya, tetapi kalau kita mau main long term yang seperti saya tunjukkan tadi di daily, di sini baru start belinya. Memang terlambat, tetapi konfirmasi trennya jelas, yaitu sudah terjadi breakout berulang kali ya, beberapa tingkat resisten sudah dia break. Tentu saja ini confirm untuk melakukan pembelian terus-menerus di 1 jamnya ya, koreksi sehari 2 hari muncul lagi, buy lagi, dan itu terus-menerus. Jadi teman-teman, ini hanya sebuah pandangan saya aja ya. Jadi jangan puas dengan satu posisi yang benar. Jangan puas dengan satu posisi yang benar. Maksimalkan sumber daya yang ada ketika momentum hadir dan ketika memang itu waktu yang tepat dan kesempatan yang tepat untuk cepat menaikkan marginmu. Sayang sekali teman-teman pilih leverage 1:1000, 1:500, 1:2000, tetapi waktu yang tepat senang cuma satu posisi. Jadi yang nggak ada gunanya leverage itu dipilih ya, nggak ada gunanya. Oke, itu divergensi ganda ya teman-teman. Bagaimana kalau kita aplikasikan ke dalam perdagangan hari ini? Apakah teman-teman melihat ada divergensi di sini pada time frame 1 jam? Contohnya, ada divergensi enggak? Ada divergensi. Bagaimana dengan kondisi OSMA? OSMA di atas oke. Di sini ketika MA berpotongan, MACD-nya masuk di atas garis 0, itu tandanya bullish. Oke, tetapi kalau teman-teman lihat ke 1 jam, ini MACD sudah di atas nih, di atas garis 0. Tapi OSMA-nya masih negatif. Oke, jadi teman-teman begitu nanti ada OSMA yang naik di atas, OSMA naik di atas, dan kondisi MACD masih di atas, maka itu potensi belinya besar sekali ya. Potensi belinya sangat besar sekali. Tetapi kalau MACD-nya masuk di bawah zero, masuk di bawah zero, nanti dia lebih jauh ke bawah, bahkan melampaui titik terendah misalnya. Ini contoh aja ya. Contoh aja. Tetapi nanti MACD-nya di sini pendek. Ya, 2 garis ini pendek. Maka itu juga terjadi divergensi bullish. Divergensi bullish akan kelihatan nanti di sini ya. Kalau kita pakai yang tradisional langsung kelihatan. Ini yang tradisional ya. Ini sama sih sebenarnya, 2 garis ini dengan 2 garis ini sama. Cuma dia nggak ada osmanya di sini. Yang di dalam ini nggak ada osma. Dan osma sudah terwakili dari perpotongan signal ini. Yang penting kalau ini berpotongan, berarti osmanya di atas. Oke, kalau ini berpotongan, berarti osmanya di bawah.
Di bawah garis nol maksudnya ya. Di bawah garis nol. Setiap perpotongan signal ini pada sisi bawah berarti osmanya di atas. Perpotongan dead cross-nya itu osmanya di bawah. Dead cross ini osmanya di bawah. Oke. Nah, kalau ini kan bawaan MetaTrader ya. Bawaan MetaTrader. Nah, kalau kita lihat pada sebelumnya, ini MACD sudah memberikan informasi bahwa emas ini akan terjadi rebound. Ya, terjadi rebound dari tampilan divergensi yang di sini ya, teman-teman, divergensi pada MACD. Kalau teman-teman lihat kepada OSMA juga, itu juga sebenarnya terjadi divergensi ya, teman-teman. Karena kenapa? Karena ini histogram dari OSMA ini tidak membentuk warna merah lagi. Langsung membentuk ke atas. Ini adalah divergensi. Oke, itu juga double divergensi. Maka ketika semalam waktu live itu ada pola seperti ini harus benar-benar dimanfaatin. Tambah terus layernya di sini. Oke, supaya marginnya cepat naik. Itu kita lihat dari time frame 1 jam ya. Bagaimana kalau kita lihat 30 menit, apakah memiliki progres yang sama? Teman-teman bisa lihat sini ya, yang tadi itu divergensi ya pada MACD, tetapi pada OSMA juga divergensi. Meskipun itu terjadi pada 30 menit ya, itu juga divergensi. Ini divergensi ganda ya teman-teman. Nah sekarang harga sudah kembali ke kisaran harga besar turun dan sudah mulai retest. Nah teman-teman, ini saya bukanya 30 menit ya. Ini kondisinya harganya biasnya ke bawah karena MACD sudah masuk di zero, di bawah ya, di bawah garis nol di sini. Ya tentu saja teman-teman nanti kalau memang ada yang pengen beli harus menunggu MACD perpotongan signal seperti ini. Karena perpotongan signal seperti ini kan osmanya di bawah. Kalau berpotongan signal nanti di sini seperti ini kan osmanya di atas. Dan biasa kita harus terkonfirmasi keputusan yang kita buat itu berdasarkan price action. Ada break on nggak ya nanti ya? Kalau ada, dilihat dari panjang gelombangnya. Kalau ada ya kita lebih confidence kan. Jadi secara price action benar, secara penggunaan indikator ini benar. Jadi ya harus breakoutnya di atas baru kita mengambil retestnya lagi untuk mendapatkan kemungkinan beli lanjutan. Kalau ini tidak ada berarti kita nggak bisa beli karena ada kecenderungan bahwa harga bisa aja dia ngisi sampai batas pada tingkat resisten yang dia lewat karena di sini juga ada candle kecil yang sudah dites ya. Oke. Bahwa harga bisa turun lebih jauh, membuat harga rendah yang lebih rendah juga bisa, tergantung dari kemauan pasar nanti kan. Ya salah satu petunjuknya sepanjang ini masih membreakout low, berarti kan masih biasnya ke bawah. Oke, jadi kita harus ada tunggu gerakan ke sisi atas baru bisa nanti. Ada breakout ke sisi atas atau ada momentum yang terbentuk seperti yang malam ya. Minimal harga itu harus melampaui yang namanya rata-rata candle kecil ini sebagai level equilibrium. Kalau sudah lewat ada rejection baru kita masuk. Nah itu nanti akan terkonfirmasi dengan kondisi MACD apakah berada di pada zona beli atau berada pada zona jual. Tapi kalau sama-samanya di atas, tetapi kalau sama-sama di atas itu akan sangat membantu sekali ya. Histogramnya sama-sama di atas. Oke, baik teman-teman. Demikian materi yang saya sampaikan pada hari ini. Saya berharap apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat buat teman-teman. Teman-teman bisa mengkaji ulang sendiri di rumah, di platform masing-masing. Dan kita akan berjumpa kembali pada hari Selasa pekan depan. Oke, selamat malam semua teman-teman.